Dan di malam hari ini kita akan belajar dari dan merenungkan bersama dari Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 ini. Di malam hari ini tema renungan kita yaitu ciptaan yang hidup. Tuhan menghembus
menghembuskan nafas hidup, sehingga manusia itu tidak hanya menjadi ciptaan saja, tetapi menjadi ciptaan yang hidup. Mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain? Tentunya Tuhan ingin manusia dengan sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu, Tuhan ingin supaya kita menjadi ciptaan yang hidup, tidak ciptaan yang diam di tempat, tetapi menjadi ciptaan yang bergerak, ciptaan yang melakukan sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya ciptaan yang hidup itu Tuhan merindukan sesuatu, Bapak Ibu, yaitu supaya ciptaan yang hidup itu memiliki tugas dan panggilan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mempunyai tujuan yang pertama, yaitu Tuhan menghendaki supaya manusia mengusahakan atau mengelola. Bapak Ibu, di dalam mengelola atau mengusahakan yang dipercayakan kepada kita, kita bisa memulainya dari yang terdekat dengan kita saat ini. Misalkan keluarga. Kita diberi Tuhan keluarga, diberi kepercayaan Tuhan, diberi anugerah mempunyai anak, mempunyai suami. Kita bisa memulainya dari hal terkecil itu, Bapak Ibu. Kita mulai dari keluarga kita. Kalau kita sebagai istri, mari kita berdiri sebagai fungsi kita sebagai istri. Kalau kita berdiri sebagai ibu dari anak-anak kita, mari kita memberikan teladan, mengarahkan anak-anak kita ke jalan Tuhan. Karena kita sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengelola semua ini. Mari kita kelola apa yang ada di sekeliling kita. Mari kita mengusahakan ke arah yang lebih baik. Jangan malah kita merusakkannya. Seperti persekutuan saat ini, Bapak Ibu, kitalah yang harus mengelolanya, kita yang harus mengusahakannya. Setiap kita diberi Tuhan talenta, apapun talenta itu. Mari kita pergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengusahakan perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada yang diberitahu untuk main musik, ada yang diberi karunia untuk mengajar, ada yang diberi karunia untuk menasihati. Mari kita mempergunakan setiap talenta yang diberikan Tuhan itu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan saat ini kepada kita. Baik itu pelayanan, baik itu keluarga. Sehingga semuanya itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan kita mengelolanya akan bertambah kebaikan-kebaikan itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu, yang dikehendaki Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu sebagai ciptaan yang hidup? Dan yang kedua, Bapak Ibu, Allah menghendaki supaya ciptaannya yang hidup itu memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan, merawat apa yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu lihat di depan pastori itu, saya suka ada satu bunga warna-warni yang warnanya itu bagus, kembang rokok Bu namanya. Itu bagus Bapak Ibu, warna-warni, perpaduan dari beberapa warna, dan itu menjadikan bunga itu bagus. Tetapi Pak Pendeta pernah bilang, perjuangannya Bu untuk merawatnya itu sangat sulit. Jadi Bapak Ibu, memang merawat sesuatu itu atau memelihara sesuatu itu butuh perjuangan, butuh kita untuk bergerak melakukan sesuatu. Seperti saat ini, kalau di dalam gereja ini ada suatu persekutuan, untuk merawatnya pun sulit Bapak Ibu.
kerelaan hati. Karena di dalam suatu persekutuan tentunya ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan cara pandang di dalam kita memutuskan segala sesuatu. Di dalam Tuhan menciptakan manusia supaya manusia menjadi ciptaannya tidak hanya ciptaan saja, tetapi menjadi ciptaan yang hidup, ciptaan yang bergerak, ciptaan yang memberikan dampak. Begitu mulia tujuan Tuhan di dalam menciptakan kita. Untuk itu, marilah kita menjadi ciptaan yang tidak hanya sekedar hidup, tetapi ciptaan yang hidup yang mampu berdampak bagi orang lain. Tentunya dampak yang positif Bapak Ibu. Bukannya kita merusak apa yang sudah ada, tetapi mari kita bersatu hati untuk mengelola, merawat apa yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Sehingga dengan kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita, karena kita bukan ciptaan yang gagal, tetapi Tuhan mempunyai tujuan yang mulia dengan kehadiran kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia ciptakan seisi